Menyalakan api dengan ranting yang basah tentulah tidak mudah, seperti kehidupan Sofia. Biasanya kehidupan anak seusia SD hanya akan bermain setelah pulang sekolah, tapi tidak dengan Sofia. Sofia harus mencari kehidupannya sendiri, karena dua orang tuanya bisa dibilang tidak mampu. Sepulang sekolah, Sofia ikut dengan bibinya di warung makan, bantu bibinya cuci piring, bantu bersih-bersihin jajanan, ngerapiin jajanan di meja. Pekerjaan itu dilakukan Sofia dari sejak kelas 4 SD sampai dengan lulus SMP. Tentu saja seperti anak-anak yang lain, Sofia sangat ingin melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah atas atau SMA. Tetapi keadaan bapaknya yang sudah sakit-sakitan dan ibunya yang hanya sendiri mencari kehidupan, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Di usia 15 tahun, Sofia memutuskan untuk merantau ke ibu kota. Tapi jalannya memang tidak mulus. Di sana dia berganti-ganti pekerjaan, mulai dari buruh pabrik, bekerja di restoran, bahkan di toko pakaian. Semua sudah dia lakukan. Sampai akhirnya 2 tahun di sana, dia tidak punya apa-apa kecuali badan yang sehat dan pengalaman pekerjaan yang bisa dibilang lumayan banyak. Di usia yang ke-17, Sofia harus menerima perjodohan dari mamanya dengan seseorang laki-laki yang merupakan anak dari tetangganya sendiri. Tapi Sofia memang tidak pernah mengenalnya karena mereka berbeda umur sekitar 15 tahun. Sofia ini tipe orang yang tidak bisa mengungkapkan isi hatinya. Dia selalu merasa tidak enak, selalu merasa tidak ada akan yang mendengarkan keinginannya. Jadi dia menerima semua apa yang dipilihkan oleh mamanya, dan akhirnya dia pun menikah muda di usia 17 tahun. Dan ya, tentu saja kehidupannya tidak membaik, tapi beban hidupnya justru malah semakin berat. 13 tahun dia menikah dengan suaminya dan tidak pernah ada secercah harapan untuk kemajuan hidupnya. Ia berpikir, bagaimana kehidupan anak-anakku kalau aku terus begini? Akhirnya Sofia yang selama hidupnya sampai di umur 25 tahun tidak bisa mengungkapkan keinginannya dan isi hatinya, melakukan langkah besar. Di tahun 2017, Sofia pergi ke luar negeri menjadi TKW. Selama 5 tahun dia bekerja di Taiwan. Dia memang dapat banyak uang, tapi dia juga kehilangan satu hal besar, yaitu pernikahan. Di tahun ketiga dia berada di Taiwan, dia harus berpisah dengan suaminya karena dia merasa dia ingin berjalan ke depan, sedangkan kakinya ditahan oleh suaminya. Seorang laki-laki yang mungkin sedikit lupa kalau dia adalah tulang punggung. Istrinya, si Sofia ini bekerja membantu perekonomian, tapi si laki-lakinya tidak bisa amanah, dan akhirnya Sofia hanya mendapatkan rasa capek yang berkepanjangan. Dikarenakan visi dan misinya sudah tidak sama lagi, dan selama 13 tahun menikah tidak pernah ada jalan yang sama. Satu ingin maju, satunya ingin jalan di tempat. Akhirnya mereka berdua memiliki keputusan yang sama-sama perpisahan adalah yang terbaik. Sofia bukan tipe orang yang terlena akan kesenangan. Jadi dari sekian banyak orang yang terlena akan kesenangan, dia tetap fokus dengan tujuannya mencari uang di luar negeri. Selama 2 tahun terakhir, dia nabung gila-gilaan sampai akhirnya dia punya cukup uang untuk memulai usaha kecilnya. Sebenarnya belum dibilang cukup, tapi karena mamanya sakit dan akhirnya Sofia juga terpaksa harus pulang sebelum waktunya. Di tahun 2021 akhirnya Sofia pulang dari luar negeri. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan,
karena sebelum dia pergi ke luar negeri, dengan pengalamannya dia yang pernah bekerja di sebuah pabrik pakaian, dia punya satu keinginan mempunyai brand sendiri dan membuat pakaiannya sendiri. Dia mulai membeli 2 mesin, satu mesin obras dan satunya mesin jahit. Dia belajar lagi bagaimana membuat baju karena sudah lama tidak pernah memegang mesin itu. Dia mencari referensi ke sana ke sini. Akhirnya dia tahu dia tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sisa uang yang dia dapat dari luar negeri, dia mencoba datang ke sebuah konveksi yang ada di daerahnya. Lalu mulai Sofia membuat pakaiannya sendiri. Tapi semua memang tidak berjalan dengan sesuai rencana. 2 bulan pertama bahkan dia kehilangan beberapa puluh jutanya yang dia kumpulkan dengan susah payah karena dia bekerja sama dengan satu konveksi yang tidak amanah. Tapi Sofia yang sekarang bukanlah Sofia yang dulu. Sofia yang sekarang adalah wanita yang tidak pernah punya rasa takut, yang tidak pernah punya rasa menyerah. Dengan uangnya yang masih ada, dia mencari konveksi lain dan akhirnya dia membuat pakaiannya yang benar-benar jadi pakaian siap jual. Seperti kebanyakan bisnis yang dimulai dari awal, merintis tidaklah mudah. Pakaiannya tidak laku selama berbulan-bulan, tapi dia terus berusaha memasarkan dari mulut ke mulut, dari akun sosial media, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Sampai akhirnya di tahun kedua, tahun 2022, akhir menjelang 2023, TikTok lagi rame affiliate. Di situ secerca harapan mulai terlihat dari usahanya Sofia yang hampir selama setengah tahun tidak membuahkan hasil. Memang rezeki orang hanya Tuhan yang tahu. Siapa yang sangka produknya Sofia meledak dan banyak diminati. Tahun 2023 akhir dia mencapai penjualan yang sama sekali tidak pernah terpikirkan di dalam benaknya selama ini. Sofia bisa mengantongi uang 50-60 juta keuntungan setiap bulannya. Sofia memanjakan anak dan ibunya, mamahnya, anaknya, saudara-saudaranya, semua dia manjakan dengan hasil kerja kerasnya. Dia berterima kasih kepada Tuhan, kepada semua orang-orang yang membantunya selama ini. Tapi dia lupa, setiap ada kebahagiaan, di sudut lain ada mata yang memandang dengan iri. Lalu, apakah ini akhir kehidupan bahagia Sofia? Tentu tidak. Karena setelah ini, dia akan melewati hidup yang jauh lebih mengerikan, jauh lebih susah daripada keadaan dia sebelum dia menjadi TKW dan sebelum dia mempunyai usaha yang lumayan besar. Di tahun 2024, di kehidupan dia yang dia rasa sudah tinggi dan sudah enak, ibarat kata di lagi masa jaya-jayanya Sofia, ternyata mimpi buruk itu datang dalam seketika. Esti, bagaimana kira-kira kelanjutan Sofia? Jujur aku sendiri udah harus break dulu karena aku gak sanggup bacain ceritanya langsung, karena ini tuh sedih banget dan keadaan kayak gini tuh berulang terus di kehidupannya dia. Jadi aku putusin buat istirahat dan lanjutin di part 2. Jadi Besti, tunggu ceritanya di part 2 ya. Kalau kalian suka, tungguin part 2-nya dan jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih.